Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat, jaga kesehatan ya di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting amat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Nah, yang pertama itu apa sih perbedaan pulang kampung dan mudik? Nah, sebenarnya tuh sama tapi konteksnya berbeda. Nah, kalau mudik itu aktivitas migrasi besar yang dilakukan menjelang Lebaran. Nah, sedangkan pulang kampung itu aktivitas orang kota kembali ke pulang ke kampung halamannya dalam rangka suatu sebab seperti kayak pandemi virus corona ini gitu. Jadi pulang kampung tuh nggak harus Lebaran, kayak ada sebab-sebab khususnya gitu. Nah, yang kedua jelaskan tentang physical distancing dan social distancing. Nah, kalau social distancing itu tindakan pembatasan untuk mengendalikan penularan infeksi virus non-farmasi atau mengendalikan penularan secara masif. Nah, sedangkan kalau physical distancing itu merupakan tindakan pembatasan fisik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu jelaskan perbedaan tentang masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Nah, di video yang kemarin kan kita udah bahas tentang masyarakat multikultural. Nah, kita sekarang bahas tentang masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Nah, masyarakat majemuk sendiri itu terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, dan tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Sedangkan masyarakat heterogen itu masyarakat dengan identitas ras, agama, dan budaya yang beragam. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan masyarakat pluralisme dan multikularisme. Nah, kemarin sih udah disinggung antara dua masyarakat ini, cuman kita jawab lagi ya. Nah, yang pertama itu masyarakat pluralisme adalah suatu masyarakat di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang saling menghormati dan toleransi satu sama lain, hidup bersama, serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Jadi mereka tuh bener-bener menghormati dan menjaga biar gak ada konflik gitu. Sedangkan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan dan antara pendukung kebudayaan saling menghormati satu sama lain. Jadi tingkat toleransinya tinggi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan perbedaan integrasi dan reintegrasi. Nah, integrasi sendiri itu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi segala aspek unsur disatukan jadi biar jadi satu gitu. Nah, kalau reintegrasi itu perubahan sosial yang merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Nah, pertanyaan yang keenam, jelaskan 5 hal yang menyebabkan disintegrasi. Yang pertama, tidak adanya tindakan sanksi yang tepat bagi pelanggar norma. Yang kedua, tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma. Nah, yang ketiga, interaksi sosial yang terjadi ditandai dengan suatu proses yang bersifat disosiatif. Yang keempat, timbulnya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang kelima, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sehingga alat untuk mencapai suatu tujuan masyarakat. Jadi ini patokannya pada norma-norma. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu jelaskan 5 hal yang mempercepat integrasi. Yang pertama, sikap sabar, toleran, dan penuh pengertian menghadapi orang asing beserta kebudayaannya. Yang kedua, kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang sehingga masing-masing individu diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan. Yang ketiga, sikap terbuka golongan penguasa sehingga meniadakan diskriminasi. Yang keempat, adanya kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Yang kelima, perkawinan campuran antara anggota kelompok dari golongan berbeda. Yang kita masuk pertanyaan yang ke-8, yaitu jelaskan perbedaan konflik positif dan konflik negatif.
Yang pertama, konflik positif dulu. Terjadi apabila seorang individu menghadapi dua keinginan atau tujuan yang sama-sama menarik tetapi harus dipilih salah satu di antaranya. Yang selanjutnya, konflik negatif. Terjadi apabila pada saat yang bersamaan seseorang dihadapkan pada dua alternatif yang sama tapi tidak menarik atau sama-sama tidak diinginkan. Kalau yang positif kan sama-sama menarik, diinginkan, tapi dia harus milih. Nah, yang konflik negatif itu gak menarik dan gak diinginkan gitu. Nah, pertanyaan yang ke-9, bagaimanakah cara kontrol sosial saat pandemi COVID-19? Yang pertama, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, memastikan tersedianya dukungan teknis pelaksanaan penanganan COVID-19. Yang ketiga, memberlakukan penerapan social distancing, work from home, dan beribadah di rumah. Yang keempat, memastikan pengendalian kasus COVID-19 melalui screening masif, pembatasan sosial, dan karantina diri. Yang kelima, pembatasan sosial berupa lockdown dengan memodifikasi atau aturan yang diperjelas dan tegas di daerah prioritas yang menjadi kluster penyebaran virus, kayak PSBB yang ada di Jakarta, gak deh Jabodetabek gitu. Yang 10, usaha apa saja yang sekiranya menguatkan masyarakat saat kondisi pandemi. Yang pertama, tetap menjaga komunikasi, karena komunikasi penting ya. Walaupun berada di rumah masing-masing, usahakan untuk tetap berkomunikasi pada rekan kerja, sahabat, teman, saudara. Yang kedua, mempersiapkan hiburan seperti streaming film atau drama. Juga bisa membaca buku-buku favorit yang belum dibaca atau belum sempat dibaca. Nah, yang ketiga, berolahraga supaya tetap bugar dengan melakukan olahraga ringan di rumah. Jadi meskipun kita di rumah rebahan aja, kita tetap bisa olahraga ringan biar kondisi badan tetap sehat. Dan menjaga pola pikir kita tetap positif. Yang keempat, menjaga pikiran agar tetap berpikiran positif agar tidak stres. Nah, itu penting banget di saat berita-berita hoax merajalela gitu. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah saya jawab. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.